Jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya, Victory Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Victory Kids, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memiliki perasaan. Dia dapat merasa sedih atau berduka, juga dapat bersuka cita. Bila kita mau patuh pada firman Tuhan dan pada suara Roh Kudus yang bicara dalam hati nurani kita, maka Roh Kudus akan bersuka cita. Sebaliknya, bila kita sengaja berbuat dosa dan tidak mau bertobat, maka Roh Kudus akan berduka atau merasa sedih. Jadi setiap kali kita menolak untuk patuh pada firman Tuhan dan suara Tuhan dalam hati kita, itu membuat Roh Kudus berduka. Janganlah kita berbuat demikian dengan sengaja. Ketika Victory Kids menerima Tuhan Yesus dalam hati Victory Kids, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati Victory Kids. Roh Victory Kids menjadi dapat bersekutu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya hati nurani Victory Kids dapat membedakan yang salah dan yang benar. Juga dapat memiliki pengertian rohani ketika diajarkan firman Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam hati Victory Kids. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita untuk mengajari kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Victory Kids sedih, ada Roh Kudus yang dapat menghibur hati Victory Kids. Ketika Victory Kids bingung, ada Roh Kudus yang dapat mengajari Victory Kids. Victory Kids dapat berdoa memohon pertolongannya. Lalu Victory Kids akan diingatkannya akan ayat firman Tuhan yang menghibur hati Victory Kids sehingga tidak sedih lagi. Atau akan ayat firman Tuhan yang memberi jalan keluar untuk Victory Kids sehingga tidak bingung lagi. Sangat luar biasa kuasa Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya marilah semua Victory Kids senantiasa patuh kepada suara Roh Kudus. Namun kita akan mendukakan Roh Kudus bila kita dengan sengaja menolak firman Tuhan, menolak suaranya yang berbicara di hati nurani kita. Misalnya di meja orang tua ada terletak uang 100.000 rupiah. Uang itu bukan milik Victory Kids. Lalu datang godaan atau keinginan jahat untuk mengambilnya. Nah, bagi Victory Kids yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hati, akan muncul dorongan untuk menolak godaan itu. Hati Victory Kids merasa tidak tenang ketika hendak mengambil uang tersebut. Pikiran Victory Kids juga diingatkan akan ayat firman dan pengajaran di sekolah minggu bahwa mencuri itu adalah dosa. Itu adalah suara Roh Kudus dalam hati Victory Kids. Namun bila Victory Kids mengeraskan hati dan menolak suara Roh Kudus yang berkata jangan mencuri, dan Victory Kids tetap mengambil uang itu, maka Victory Kids dengan sengaja mendukakan Roh Kudus. Memang akan ada saat di mana Victory Kids berbuat jahat dan berbuat dosa dan mendukakan Roh Kudus, tetapi janganlah dilakukan dengan sengaja dan terus menerus. Ketika itu terjadi, Roh Kudus akan tetap berbicara dan menyadarkan Victory Kids untuk segera bertobat. Maka mari Victory Kids mau segera bertobat. Segeralah minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Apakah itu mencuri, berbohong, berkelahi, melawan orang tua, atau dosa lainnya. Janganlah terus hidup di dalam dosa. Itu dapat membuat hati Victory Kids menjadi keras. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh,
Jadi janganlah tolak atau janganlah padamkan suara Roh Kudus yang mengajari kita untuk bertobat. Dalam perjanjian lama, tidak semua orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus seperti di zaman sekarang ini, yakni di zaman perjanjian baru. Diceritakan mengenai satu orang yang bernama Simson yang dipenuhi dengan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Simson menjadi orang yang sangat kuat. Hakim-Hakim 14 ayat 6a menuliskan, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Wah, luar biasa bukan Victorious Kids? Simson dapat membunuh singa tanpa senjata apapun di tangannya. Namun sayangnya, walau tubuh Simson kuat, namun rohnya dan karakternya tidak seimbang dengan kekuatan tubuhnya itu. Dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia melakukan hal yang jahat dengan banyak perempuan. Dan terakhir kali dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Simson terus-menerus berbuat jahat sampai akhirnya dia tidak lagi sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah meninggalkannya. Akhirnya Delila membocorkan rahasianya dan Simson ditawan oleh musuhnya. Kemudian matanya dicungkil, dia dibelenggu, dan pekerjaannya ialah menggiling. Simson dipermalukan dan menjadi tawanan musuhnya. Sangat menyedihkan hasilnya bila kita dengan sengaja menolak suara Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus secara terus-menerus. Biarlah kita belajar dari kisah Simson ini. Jangan terus-menerus sengaja berbuat dosa atau berbuat jahat yang melawan firman Tuhan. Lalu lama-kelamaan kita menjadi sangat terbiasa hidup dalam dosa, sehingga akhirnya kita tidak sadar lagi bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah undur dari kita. Itulah yang terjadi pada Simson. Janganlah kita demikian. Janganlah hati kita menjadi keras dan terbiasa dengan dosa. Misalnya terbiasa berbohong, terbiasa melawan, terbiasa berbuat jahat. Biarlah hati kita selalu lembut, sehingga kita dapat peka mendengar suara Roh Kudus. Amin. Ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah semua dosa saya ya Tuhan. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Saya mau mematuhi suara Roh Kudus di dalam hati saya. Saya tidak mau sengaja berbuat dosa. Saya tidak mau terus-menerus melawan perintah Tuhan. Saya tidak mau mendukakan Roh Kudus. Saya mau menjadi anak yang patuh kepada firman. Dan kepada suara Roh Kudus di dalam hati saya. Tolonglah saya Roh Kudus setiap hari. Saya mau menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa.